Karena yang dipelajari di dalam perilaku konsumen ini adalah seorang konsumen. Seorang konsumen kegiatannya melakukan kegiatan konsumsi. Jadi perilaku konsumen ini adalah semua aktivitas atau upaya yang dilakukan seorang konsumen dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, mengkonsumsi barang maupun mengkonsumsi jasa yang dibeli berdasarkan kemampuan yang dimilikinya atau daya beli yang dimilikinya. Definisi lainnya, perilaku konsumen itu adalah bagaimana cara konsumen mau mengeluarkan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya. Nah, jadi bagaimana caranya seorang konsumen ini dapat mengorbankan kekayaan yang dimilikinya atau sumber daya yang dimilikinya untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bagaimana cara konsumen memilih berbagai macam alternatif pilihan kebutuhan sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Nah, teori perilaku konsumen ini adalah analisis yang menerangkan bagaimana pembeli atau konsumen dapat membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah atau dapat menguranginya pada saat harga yang lebih tinggi. Jadi dalam perilaku konsumen ini mempelajari bagaimana cara seorang konsumen dapat meningkatkan atau mengurangi kuantitas barang yang dibutuhkannya ketika harga barang itu mengalami fluktuasi, baik itu barangnya mengalami penurunan harga maupun mengalami peningkatan harga. Lalu teori perilaku konsumen juga menentukan bagaimana jumlah dan komposisi barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Jadi ini komposisi berapa banyak barang yang dibutuhkan, lalu kalau barangnya itu harganya naik, dia akan mengurangi, kalau harganya turun, dia akan menambah kuantitas barang yang dibelinya sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Itu. Konsep dasarnya dalam teori perilaku konsumen ini adalah yang pertama, dalam perilaku konsumen ini kita mempelajari tentang apa yang dibeli konsumen. Lalu alasan konsumen itu membeli itu untuk apa, lalu waktu untuk membeli kebutuhannya itu kapan, di mana mereka harus membeli, seberapa sering mereka akan membeli barang dan jasa tersebut, lalu seberapa sering mereka akan menggunakan barang dan jasa tersebut. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar yang dipelajari di dalam teori perilaku konsumen. Apa sih manfaatnya kita untuk mempelajari perilaku konsumen gitu ya? Ada dua sisi manfaat yang bisa kita peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen, baik kita sebagai seorang konsumen maupun kita sebagai seorang produsen atau seorang pemasar. Kalau kita sebagai seorang konsumen, kita bisa mengambil pelajaran dari perilaku konsumen ini untuk dapat memilih alternatif kombinasi barang-barang yang kita konsumsi sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Sebaliknya, kalau kita seorang produsen atau seorang pemasar, maka kita dapat menganalisa perilaku konsumen ini dari beberapa alternatif barang yang digunakannya. Nah, karena perilaku konsumen ini berkaitan erat dengan kegiatan konsumsi, maka konsumsi itu sendiri dalam ilmu ekonomi memiliki arti suatu kegiatan menggunakan dan atau mengurangi kegunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi konsumsi ini bukan hanya sekedar kegiatan makan aja gitu ya, kalau secara umum kan konsumsi, kalau misalnya kita bilang konsumsi itu pasti kaitannya dengan makanan gitu ya. Tapi di dalam ilmu ekonomi konsumsi ini sendiri bukan berarti kegiatan makan aja gitu, tapi kita juga menghabiskan nilai guna suatu barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi bukan hanya menghabiskan tapi juga mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya, kita mengkonsumsi pulpen. Kalau kita pakai pulpen untuk menulis, untuk pensil untuk menggambar gitu kan, kita tidak menghabiskan secara langsung pulpen dan pensil tersebut, tapi kita mengurangi nilai guna dari si pensil dan pulpen tersebut. Nah, itu juga termasuk dalam kegiatan konsumsi. Nah, barang
yang dikonsumsi ini akan memiliki nilai guna ketika barang tersebut sebentar nih nge-lag. Jadi suatu barang ini akan memiliki nilai guna ketika barang tersebut dikonsumsi atau dihabiskan oleh si konsumen tersebut, maka barang tersebut baru memiliki nilai guna. Itulah yang disebut dengan nilai guna barang atau yang disebut dengan utility. Nah, ini tadi pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Sebagai seorang pemasar, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang dituju. Lalu kita juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen atau pemasar. Nah, ini tadi sudah faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen sudah ya dibahas di bab sebelumnya. Asumsi dasar dari kegiatan konsumsi yang pertama, barang dan jasa ini dapat dimanfaatkan apabila memiliki nilai. Manfaat dan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, itulah yang disebut dengan utility. Manfaat dan nilai barang atau utility ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan kegunaan barang berdasarkan bentuk atau utility of form. Lalu ada yang disebut dengan utility of place, kegunaan barang berdasarkan tempat. Ada yang disebut dengan utility of time, kegunaan barang berdasarkan waktu. Ada yang disebut dengan utility of ownership, yaitu kegunaan kepemilikan. Nah, kegunaan barang berdasarkan bentuk yaitu apabila sebuah benda bertambah nilai gunanya ketika benda tersebut sudah berubah bentuknya dari bentuk awalnya atau bentuk asalnya. Misalnya, kayu dari sebatang pohon, sebatang kayu dari sebuah pohon itu akan memiliki nilai guna ketika kayu tersebut sudah diolah menjadi sebuah lemari, meja, kursi, tempat tidur. Nah, itu baru memiliki nilai guna. Lalu contoh lainnya adalah kulit hewan gitu ya. Kalau misalnya hewannya sudah meninggal, sudah mati gitu ya. Maka kulitnya bisa dijadikan atau bisa diolah kembali agar memiliki nilai guna, bisa jadi tas, bisa jadi ikat pinggang, bisa jadi sepatu, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kegunaan berdasarkan bentuk. Ya, lalu yang kedua, utility of place, yaitu kegunaan berdasarkan tempat, di mana suatu benda itu akan memiliki nilai guna ketika sudah berubah tempat atau berpindah tempat. Misalnya pasir di sungai gitu ya, kalau kita ambil pasir di sungai itu gratis, tidak perlu bayar gitu ya. Tapi kalau pasirnya itu sudah sampai ke hasilnya udah sampai ke perkotaan, sudah sampai ke toko bangunan, maka pasirnya itu sudah bernilai gitu ya, udah ada harganya. Nah, itulah yang disebut dengan utility of place. Lalu ada lagi yang disebut dengan utility of time, yaitu kegunaan berdasarkan waktu, di mana suatu benda akan bertambah nilai gunanya di saat waktu yang tepat gitu ya, di saat digunakan di waktu yang tepat. Misalnya jas hujan. Kita nggak mungkin kan pakai jas hujan di siang hari yang sangat terik gitu ya. Jas hujan itu baru memiliki nilai guna ketika digunakan pada saat hujan. Nah, itulah yang disebut dengan utility of time. Lalu ada juga dengan utility of ownership, di mana sebuah benda atau jasa itu tidak akan bertambah nilai gunanya ketika dimiliki oleh seseorang gitu ya. Misalnya tanah. Kalau tadi tanahnya belum tahu punya siapa, maka tanahnya itu akan dibiarkan
kosong begitu saja. Lalu tanahnya itu dibeli oleh seseorang, ditanami pepohonan, atau tanahnya disewakan, tanahnya dibangun bangunan, lalu bangunan disewakan. Nah, itu baru memiliki nilai guna. Itulah yang disebut dengan utility of ownership. Nah, teori perilaku konsumen ini ada dua pendekatan yang dipelajari di dalam perilaku konsumen. Yang pertama disebut dengan pendekatan kardinal, yang kedua disebut dengan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal, alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan marginal utility. Lalu sementara kalau pendekatan ordinal itu analisis yang digunakan adalah analisis kurva indifferent atau indifferent curve. Yang pertama, pendekatan